Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة مخالفة بسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslim yang kami cintai karena Allah, saat ini kita berada di hari yang besar, yaitu hari raya Idul Adha, yang mana ini merupakan hari raya yang kedua dalam agama Islam. Dan kita insyaallah tabaraka wa ta'ala akan bersama-sama belajar dari seorang nabi yang mulia, Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji beliau dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri tauladan, model yang bagus dalam pendidikan di dalam sosok Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga orang-orang yang membersamainya, keluarganya dan juga para pengikut setianya. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, setidaknya ada 4 pelajaran yang hendaknya kita petik dari kisah beliau yang sangat penuh inspiratif. Yang pertama adalah pentingnya berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Husnuzan kepada Allah tabaraka wa taala, be positive thinking. Perhatikan, satu ketika Ibrahim alaihi salam membangunkan istrinya yang bernama Hajar. Saat itu anaknya masih kecil jamaah, belum disapi jamaah. Beliau memerintahkan, wahai Hajar, berkemas-kemaslah, insya Allah kita akan melaksanakan safar. Dan beliau Hajar tidak tahu mau kemana, membawa bekal secukupnya, berjalan melewati tempat-tempat yang subur seperti yang ada di sekitar kita. Kemudian lama-lama mendatangi, menuju tempat yang gersang. Dan kemudian beliau meninggalkan istri dan anaknya di situ. Terjadi dialog yang sangat mengharukan antara istri yang sangat mencintai suaminya dan suami yang sangat mencintai istri dan anaknya. Hajar bertanya, ya Ibrahim, aina tadhab? Wahai suamiku Ibrahim tercinta, abah mau kemana? Ayah mau kemana? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laisa fihi anisun wala syai'. Kamu mau meninggalkan kami di lembah yang gersang seperti ini, tidak ada satupun teman, tidak ada satupun pepohonan. Kemudian beliau berjalan
Beliau tidak menjawab sama sekali. Sampai kemudian Hajar bertanya, Allahu amaraka bihada. Ayah, Mas, apakah Allah yang memerintahkan kamu meninggalkan kami di sini? Maka Nabi Ibrahim pun mengangguk, mengisyaratkan iya. Kemudian Hajar berkata, Idan la yudayyi'un Allah. Kalau demikian, Allah gak bakal menyia-nyiakan kami. Allah gak bakal menelantarkan kami. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, selama kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang salih, mendirikan salat, menjalankan puasa, menunaikan zakat, senantiasa berakhlak dengan akhlak yang mulia, janganlah khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menelantarkan kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah diskusi yang menekankan kita harus berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah Ta'ala, akan bersama, akan sesuai dengan prasangka seorang hamba. Aku akan sesuai dengan prasangka seorang hamba. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini hendaknya menjadikan kita yakin, siapa yang sakit yakinlah sembuh, Allah akan sembuhkan. Siapa yang saat ini punya satu hajat dan belum terpenuhi, yakinlah insya Allah Allah akan penuhi. Siapa yang saat ini punya kesedihan, punya kegundahan, punya kekurangan, yakinlah insya Allah Allah yang akan lengkapi. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bersemangat dalam mencari rizki yang halal. Kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, tatkala Nabi Ibrahim sudah tidak terlihat bahkan bayangannya, maka bekal pun semakin tipis, bekal pun semakin habis. Disitulah Nabi Ismail menangis. Ismail kecil menjerit karena merasakan lapar yang sangatlah dalam. Maka ibunya pun melihat seolah-olah di Bukit Sofa itu ada air. Beliau kemudian lari ke Bukit Sofa. Ternyata tidak ada hanya fata morgana. Beliau datang ke Bukit Marwa sampai 7 kali jamaah. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat. Dari kaki Nabi Ismail keluar pancaran air yang saat ini kita kenal sebagai sumur Zam-Zam, yang Masya Allah airnya bisa kemudian mengalir dan sampai ke negeri-negeri kita, sampai ke kota-kota kita, sampai ke desa kita, khususnya di bulan-bulan seperti ini, yaitu adalah bulan haji. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bersemangatlah dalam mencari rezeki yang halal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Li'an yakhtatiba ahadukum husmatan ala zahrihi." Ketika seorang itu mengambil kayu, kemudian diikat, diletakkan di pundaknya, kemudian dia membawa kayu ini kemudian dijual, itu lebih baik. Khairin min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamnahu. Karena kalau dia meminta kepada orang lain, mungkin saja dia diberi, dan mungkin saja orang-orangnya tidak memberi. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki yang paling baik adalah rizki yang kita dapatkan biidnillahi ta'ala dengan usaha kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma akala ahadukum ta'aman qattun khairan min an yakula min amali yadihi." Tidaklah seorang memakan satu makanan yang lebih baik melainkan makanan yang dia usahakan dengan tangannya sendiri biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan dahulu sungguh Nabi Daud alaihi salam, beliau makan dengan jerih payah tangan beliau sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan ini merupakan hadis yang sahih. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sampai ada di benak kita cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan tegas. Kata beliau, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, lahmun nabata min suhtin abadan, yaitu daging yang tumbuh, yang berkembang dari nafkah yang haram. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan lagi, an-naru aula bihi, dan neraka adalah lebih pas, lebih pantas baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi.
Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian pelajaran yang ketiga yang kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah tentang pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslim, tatkala kemudian Nabi Ibrahim bertemu kembali dengan Ismail, yang mana Ismail ini sudah mulai balik, sudah mulai bisa membantu ayahnya, maka kecintaannya itu semakin besar dan semakin dalam. Kenapa jamaah? Di antaranya adalah dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Ibrahim memiliki Ismail di usia 86 tahun. Selama itu beliau menunggu anaknya. Dan ketika anaknya sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa membantu pekerjaan orang tuanya, ujian yang besar kembali datang, menguji apakah Nabi Ibrahim lebih cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atau lebih cinta kepada anak dan istrinya. Maka ada dialog yang sangat-sangatlah merenyuhkan hati setiap yang mendengarkannya, yaitu Quran surat As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Ketika Ismail sudah mulai dewasa, maka ayahnya Ibrahim bermimpi. Di mimpinya ia menyembelih anaknya berkali-kali. Sampai akhirnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau meminta pendapat kepada anaknya. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu, nak? Bagaimana pendapatmu, sayang? Apa kata anaknya? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Karena Ismail sangat faham, ru'yatul anbiya'i wahyun, mimpinya para nabi adalah wahyu. Kemudian beliau mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu Nabi Ibrahim bingung. Saat itu Nabi Ibrahim sama seperti seorang ayah. Bagaimana seorang anak yang ditunggu lama, pernah ditinggalkan, dan beliau merindukannya. Tatkala sudah bertemu, kemudian sudah bisa membantu pekerjaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menyembelihnya. Namun beliau membenarkan mimpinya. Beliau kemudian mulai menyiapkan pisau, membaringkan anaknya, dan tatkala pisau kemudian sudah disiapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan kurban yang besar, yang mana sampai saat ini pun kita memperingatinya. Kita mengikuti sunnah beliau, di antaranya dengan berkurban, memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, pelajaran yang terakhir yang keempat adalah pentingnya mendidik keluarga. Beliau sangat-sangatlah perhatian terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap anaknya. Beliau menjadi teladan yang terbaik bahkan bagi umatnya. Ketika kecil beliau mendakwai ayahnya dengan penuh sabar. Kemudian beliau ketika mulai dewasa berdakwah kepada kaum Hiran yang mereka menyembah bintang-bintang. Kemudian dia juga beliau berdakwah kepada kaum Babilonia yang sekarang menjadi negara Irak, yang mereka menyembah berhala. Beliau mendatangi Raja Namrud, dan beliau alaihi salam benar-benar memberikan pelajaran untuk kita tatkala beliau mengorbankan anaknya yang bernama Nabi Ibrahim. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas terberat seorang ayah bukan hanya mencari nafkah. Tugas terberat seorang ayah adalah bagaimana menyelamatkan dirinya, menyelamatkan istri tercintanya, menyelamatkan anak-anaknya dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat yang sering kita baca, sering kita dengar. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Maka muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di akhirat ada seorang istri yang menuntut suaminya. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, suami saya gak pernah sekalipun ngajarin saya, ya Allah. Gak pernah mengajarkan agama kepada saya, ya Allah. Dia hanya sibuk mencari nafkah. Dia hanya sibuk membeli roti di pasar untuk memberikan nafkah kepada kami.
Ternyata anak istrinya yang selama ini dia bekerja banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki, ternyata menuntutnya karena tidak pernah mendidik dan mengajarkan agama kepada anak dan istrinya. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita banyak membaca kisah beliau. Jadilah seorang ayah seperti Nabi Ibrahim, jadilah seorang anak seperti Nabi Ismail, seperti Ishak, dan jadilah seorang istri sebagaimana Hajar dan juga Sarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang taat kepadanya, menjadikan kita dan keluarga orang-orang yang dimudahkan dalam mengerjakan kebaikan, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama keluarga kita dan orang-orang yang tercinta kita di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan marilah kita tutup khutbah yang semoga bermanfaat ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma ij'al hadha baldan Indonesia baldan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.